Sahabat The Biologis, video kali ini saya akan bahas mengenai asistensi pra-praktikum. Nah, untuk asistensi pra-praktikum ini kita akan disuguhkan beberapa istilah-istilah yang sering digunakan dalam praktikum biologi. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, silakan mencocokkan jawaban mengenai definisi dari istilah-istilah dalam praktikum biologi di bawah. Di sini ada poin A sampai poin Y, dan saya akan menjawab dari poin A sampai poin Y tersebut. Oke, kita langsung saja ke jawabannya. Yang pertama, poin A. Apa itu praktikum? Praktikum adalah bagian pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori, atau orang bilang kita melakukan praktek. Jadi apa yang sudah diperoleh di teori kita akan mengujinya secara nyata di laboratorium. Poin B, apa itu praktikan? Nah, praktikan adalah orang yang melakukan praktikum. Poin C, apa itu laboratorium? Laboratorium adalah tempat kita melakukan praktikum atau tempat riset ilmiah, eksperimen atau percobaan, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah yang dilakukan. Nah, untuk poin D adalah laboran. Apa itu laboran? Laboran adalah orang yang bertugas di dalam laboratorium. Nah, mereka itu membantu dalam hal membantu untuk melaksanakan praktikum, membantu dalam penelitian, dan juga kepada pengabdian masyarakat. Poin E itu adalah teknisi. Apa itu teknisi? Jadi teknisi adalah orang yang ahli di bidang teknologi. Nah, dan mereka sangat memahami sesuatu yang berbau atau sesuatu yang berhubungan dengan teknik. Nah, orang-orang ini misalkan di dalam laboratorium ada mikroskop yang rusak, kita bisa berikan kepada teknisi untuk bisa memperbaikinya. Yang berikutnya, poin F adalah sampel. Apa itu sampel? Bagian populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri, atau bisa dikatakan sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar, atau bisa juga disebut dengan bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar, atau disebut dengan percontohan. Nah, poin berikut adalah poin G. Apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada pada wilayah tertentu pada suatu waktu tertentu pula. Misalkan di dalam satu lapangan atau di dalam satu lahan ada 10 ekor sapi, kemudian datanglah 5 ekor kambing, itu bukan disebut dengan populasi, karena populasi itu harus individu-individu sejenis. Poin H adalah mikroskop. Apa itu mikroskop? Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda atau organisme yang berukuran mikro atau berukuran kecil, dan pada umumnya tidak bisa langsung dilihat oleh mata. Bagian I itu adalah preparat. Apa itu preparat? Preparat adalah bahan yang disiapkan secara kimiawi atau sediaan. Nah, preparat ini ada dua, yaitu preparat segar dan preparat basah. Poin J itu adalah steril. Apa itu steril? Jadi keadaan di mana suci hama atau bebas dari hama atau bebas dari mikroorganisme atau bersih, suci, murni. K itu adalah sel. Sel, apa itu sel? Sel adalah bagian terkecil baik secara struktural maupun fungsional pada makhluk hidup, atau bisa dikatakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Selain sel ada juga jaringan. Nah, jaringan adalah kumpulan sel-sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Jika kamu mendapatkan kumpulan
dengan sel-sel yang memiliki fungsi berbeda dan bentuknya berbeda, itu bukan dikatakan sebagai jaringan. Poin M adalah mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Jadi mikro adalah kecil, organisme adalah organisme atau makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang berukuran kecil. Itu contohnya adalah virus, bakteri, jamur, protista, ataupun protista, bakteri, ya, virus, ya, seperti itulah. Dan berikutnya adalah N. N itu adalah penjarangan. Jadi penjarangan adalah suatu tindakan pengurangan banyaknya tanaman dan memberi ruang tumbuh bagi tanaman yang lain atau tanaman tersisa. Jika di kebun kamu terdapat tanaman yang tumbuh padat, kamu bisa melakukan penjarangan dengan cara mencabut beberapa tanaman yang lain agar memberi ruang tumbuh bagi tanaman tersebut. Kita langsung ke poin O. Apa itu pembumbunan? Pembumbunan adalah usaha mencampur sedikit dengan tanah yang berada di sela tanaman budidaya, kemudian membundukan di pangkal batang. Nah, supaya apa? Supaya memperkuat berdirinya batang agar tidak mudah tumbang ataupun roboh. Ada juga benang sari. Apa itu benang sari? Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan pada tumbuhan, dan biasanya lawannya adalah putik. Putik berarti alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan. Nah, jika benang sari jatuh ke kepala putik, itu disebut dengan polinasi atau penyerbukan, atau bertemunya benang sari dan kepala putik. Nah, berikutnya adalah insekta. Insekta atau biasa disebut dengan serangga. Nah, serangga itu kita tahu bahwa hewan-hewan yang berukuran kecil dan mereka berperan dalam ekosistem karena mereka juga terlibat dalam rantai makanan. Mereka pada umumnya itu adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Poin yang T itu adalah fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Proses peleburan atau bersatunya sperma dan ovum membentuk sel baru atau yang disebut dengan zigot. Berikut adalah habitat. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Misalnya ikan memiliki habitat di air, begitu. Yang berikutnya adalah ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana makhluk hidup itu dia akan memperoleh materi berupa makanan dan juga energi dari lingkungannya. Energi itu dia bisa peroleh melalui makanan atau materi yang dia makan. Berikutnya adalah W, serasa. Apa itu serasa? Serasa itu sampah organik. Sampah organik itu berupa apa? Berupa daun kering, ranting, ataupun sisa-sisa dari tumbuhan yang telah mati. Dan mereka pada umumnya di permukaan tanah atau di lantai dari hutan, ya. Dan pada umumnya mereka juga sudah berubah warna, biasanya menuju warna-warna hitam, dan dari warna itu akan terurai menjadi humus, ya. Berikutnya adalah transek. Apa itu transek? Transek adalah garis atau jalur sempit untuk keperluan survei persebaran, atau orang bilang transek itu kita seperti membuat petak, ya. Petak, di dalam petak itu kita akan menghitung frekuensi dari tumbuhan itu, kepadatan dari tumbuhan itu, berapa banyak tumbuhan itu ada di situ. Berikut dan yang terakhir itu adalah dekomposer. Dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang sudah mati. Nah, itu saja adalah beberapa istilah yang biasa digunakan dalam praktikum biologi. Semoga video ini membantu sahabat semua dalam melaksanakan praktikum biologi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.